Okay, so let's continue our lesson. So today is our last day ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk program pembekalan materi TOEFL ITP seperti itu. Nah, hari ini nanti kita akan belajar dua sisa dari teknik mengerjakan beberapa soal reading, yaitu scan dan skim dan juga inference seperti itu. Nah, jadi di reading kemarin kan kita sudah belajar ya, teman-teman. Teman-teman akan menghadapi 50 pertanyaan atau mengerjakan 50 pertanyaan yang wajib diselesaikan paling lambat itu dalam waktu 55 menit. Nah, saya pastikan terutama buat teman-teman yang mungkin baru ya belajar reading ini, kalau teman-teman membaca teksnya dulu, waktunya tidak akan cukup. Jadi untuk teknik membaca teksnya dulu atau bacaannya dulu itu tidak saya sarankan, ya. Nah, yang saya sarankan teman-teman bisa menggunakan teknik membaca soalnya dulu. Nah, nanti teman-teman setelah membaca soalnya dulu, kenali soal itu menanyakan jenis informasi apa. Karena informasi itu dibagi menjadi tiga dan nanti itu menentukan cara mengerjakan soal tersebut, gitu ya. Nah, jadi setelah teman-teman membaca soalnya, teman-teman nanti akan bisa menentukan harus baca kalimat pertama di setiap paragrafnya saja, atau harus melakukan scan dan skim dulu, atau bahkan harus menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu tebakan seperti itu. Gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar teknik pertama dalam mengerjakan soal reading, khususnya untuk soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, kalau teman-teman menemukan ada soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, maka cukup baca topik sentences-nya saja. Gitu ya. Nah, atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis-jenis soalnya adalah main idea atau gagasan utama, kemudian idea organization atau pengembangan ide, kemudian tone, sikap si penulis, purpose itu tujuan si penulis, dan juga course, bidang keilmuan yang membahas topik yang ditulis oleh si penulis. Gitu ya. Nah, itu cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kemudian hari ini nanti kita akan belajar teknik yang kedua namanya scan dan skim. Scan dan skim itu teman-teman membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan di soal di dalam teks. Gitu ya. Harus dicari dulu maksudnya, informasinya di dalam teks itu di mana. Karena scan dan skim ini dipakai untuk menjawab soal-soal yang menanyakan informasi-informasi kecil atau detail yang ada di dalam teks, teman-teman. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir gitu ya. Nah, kemudian ada juga soal itu yang meminta teman-teman untuk making inference atau menarik suatu kesimpulan atau hubungan analogis gitu ya, hubungan logika gitu dengan yang ada di teks dengan yang ditanyakan atau di pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang scan dan skim ya, teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, scan dan skim itu teman-teman membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan di soal di dalam teks. Gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu, teman-teman baca informasinya, kemudian hubungkan dengan jawaban A, B, C, D. Seperti itu. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim untuk menemukan informasinya di dalam teks adalah locate information. Nah, locate information sendiri itu adalah pertanyaan mengenai teman-teman itu diminta mencari letak informasi si penulis itu menulisnya di baris keberapa. Seperti diingat-ingat di baris keberapa ya. Nah, karena soal ini bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan soal TOEFL reading yang pilihan ABCD-nya itu menyebutkan ada line keberapa, seperti ini ya. Nah, itulah jenis soal locate information. Nah, contohnya soalnya begini. Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi kalau diartikan, di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan atau membahas komposisi atau kandungan dari meteor, teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman adalah kandungan dari meteor. Kalau kita scan dan skim dari awal ya, nanti kalau ngartikan jangan terlalu dalam-dalam ya, teman-teman. Jadi kayak sekilas saja sampai teman-teman menemukan ada bahan atau kandungan. Seperti itu. Jadi kalau dibaca, Meteor Crater yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk gitu ya sebagai akibat dari tabrakan sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita tidak menemukan meteor itu kandungannya apa. Berarti lanjut lagi. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi, nah berarti letaknya di sini. Jadi kandungan dari meteor itu adalah nikel dan besi. Nah, sekarang kita hitung ya.
Nah, pertanyaannya pakai lines ya, teman-teman. Jadi, ini juga harus teman-teman perhatikan. Lines itu baris, bukan kalimat. Nah, baris itu misalkan ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima gitu. Makanya teman-teman nanti ketika tes, terutama yang offline ya, itu akan dikasih petunjuk seperti ini di sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan teman-teman, kalau informasi yang teman-teman temukan itu di bawah, jadi nggak perlu ngitung dari atas, tapi ngitung dari apa namanya titik yang terdekat seperti itu. Nah, kan tadi kita nemu di sini nih, nggak perlu baca dari atas, lihat aja line kelima, itu atasnya line kelima. Nah berarti jawabannya itu letaknya di line keempat seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah Bravo. Ya, penulis membahas komposisi atau kandungan dari meteor itu di line keempat sampai line kelima seperti itu. Nah, itu adalah contoh soal locate information. Nah, untuk soal locate information ini, teman-teman tidak akan memasukkan di tes TOEFL ITP yang online. Tapi kalau yang masih besar kemungkinan teman-teman menemukannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada juga soal yang menanyakan tentang pronoun reference atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya rujukan kata ganti. Jadi kalau teman-teman menemukan ganti di dalam teks, nah kata ganti itu kan menggantikan benda ya, teman-teman. Bisa sebelumnya, bisa nantinya gitu. Tapi kalau di reading itu umumnya sebelumnya gitu ya. Jadi pronoun reference itu adalah rujukan kata ganti. Kata ganti yang ditanyakan di soal itu menggantikan kata benda apa atau maksudnya itu kata benda yang mana seperti itu. Namanya ini. Kita baca soal dulu, di situ berbunyi kata ganti they atau mereka di line kelima itu merujuk kepada siapa atau apa. Nah, they itu letaknya yang nanti kalau teman-teman ngambil yang online itu ditebelin dan warnanya itu belakangnya ada abu-abunya, di highlight. Jadi nggak perlu susah-susah dari di line keberapa, ya, tapi langsung kelihatan nanti. Nah, cara mengerjakannya adalah teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Ya, karena kata ganti itu menggantikan kata benda yang sebelumnya disebutkan. Jadi kita baca subjek predikat sebelumnya ya. Di situ berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau kulit mereka atau daun mereka. Sorry, ya daun mereka gitu ya. Nah, mereka itu memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan metode yang dibutuhkan dari para serangga tersebut. Nah, berarti mereka di sini itu yang menjebak serangga tadi, yaitu disitulah. Ya, karena jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Jadi ya, teman-teman. Nah, itu adalah referensi. Kalau pernah referensi, pasti keluar teman-teman, entah yang online, entah yang offline. Nah, kemudian berikutnya kita punya stated details. Nah, ini ada dua jenis soal ya. Yang pertama stated details dulu. Stated details itu adalah detail yang tercantum atau yang tertulis atau yang tertera gitu teman-teman. Jadi jawabannya itu di dalam teks ada. Nah, kadang itu ditulis dengan kata-kata yang berbeda, kadang juga langsung ditulis plek sama, teman-teman. Nah, contoh soal seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Nah, teks ini menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman di soal yang harus dicari di dalam teks adalah kata Jamestown. Itu kalau kita scan dan skim dari depan sampai ke belakang itu ketemunya di kalimat pertama bagian akhir-akhir. Nah, kita baca kalimat pertama bagian akhir-akhir juga ya. Di situ disebutkan, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para kolonis Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah didirikannya 1607 ya, karena kan 26 tahun sorry 1633 ini 26 tahun setelahnya Jamestown didirikan. Berarti Jamestown didirikan kan 1633 dikurangi 26 teman-teman. Jadi 1607 seperti itu. Yang mana yang mendirikan adalah koloni Inggris permanen pertama di Amerika Serikat seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Bukan ya, teman-teman. Karena yang didirikan di tahun 1633 bukan si Jamestown, tapi si Williamsburg. Sedangkan yang ditanyakan adalah Jamestown, berarti bukan alfa. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, berarti Williamsburg didirikan dulu, 26 tahun berlalu baru didirikan Jamestown.
Artinya Williamsburg ini pertama, padahal kebalikannya teman-teman. Williamsburg itu didirikan tahun 1633. Nah, 1633 itu adalah 36 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Jadi duluan Jamestown, bukan Williamsburg, teman-teman. Yang berapa salah balik ya. Kalau yang salah, Jamestown merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Delta asal awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, kalau teman-teman baca di kalimat kedua, itu kan menyebutkan Middle Plantation ya, itu yang dinamai itu bukan Jamestown, teman-teman, tapi Williamsburg. Seperti itu. Jadi bukan yang Delta. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Jadi stated detail itu adalah informasi yang memang tertulis ada di teks mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga detail itu yang unstated, teman-teman. Jadi kadang kita disuruh mencari detail yang ada itu yang nggak ada atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan di dalam teks, gitu ya. Jadi di antara pilihan A, B, C, D ini yang mana yang atau yang nggak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal, seperti itu. Nah, ini ya, yang manakah di antara berikut ini tidak benar tentang kata gadget? Berarti yang tiga benar, yang satu tidak, teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata gadget. Yang kalau kita scan dan skim itu munculnya di kalimat kedua, di line ketiga, teman-teman. Di situ disebutkan kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu tuh yang bagaimana? Berarti mau nggak mau harus kita baca kalimat sebelumnya juga supaya tahu gitu ya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk memberi nama kepada sesuatu atau menamai sesuatu gitu ya. Yang namanya itu tidak diketahui atau sementara dilupakan. Nah, kata gadget itu merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, kata gadget, nah untuk answer ke detail ini atau ketika teman-teman bisa mencari satu yang benar, satu yang salah, tiga yang benar. Nah, untuk mencari yang salahnya, teman-teman harus baca seluruh kalimat mengenai kata yang ditanyakan ya di dalam paragraf tersebut. Jadi yang dibaca bukan cuma satu kalimat, teman-teman. Ya, kalau misalkan informasinya dibahas di satu paragraf full ya mau nggak mau harus dibahas satu paragraf full, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelatih di tahun 1950-an dan mungkin datang dari bahasa Prancis yang yaitu gadget yang artinya adalah kail pancing kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata gadget memiliki sebuah makna yang lebih umum atau lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini udah bukan ngomongin gadget, teman-teman, udah ngomongin kata-kata yang lain. Berarti berhenti di sini aja, supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi yang nggak nyambung atau yang nggak ditanyakan. Seperti itu. Jadi fokus dengan yang ditanyain aja. Ya, jadi intinya tadi, kata gadget itu dipakai oleh orang Inggris ya untuk menamai sesuatu yang nggak tahu namanya. Dan gadget itu dipakai pertama kali oleh pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Dan kata gadget itu datang dari bahasa Prancis, ya, GCT yang artinya adalah kail kecil. Nah, artinya sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu memiliki makna yang lebih luas. Sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya teman-teman, kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Maksudnya yang dipakai orang-orang untuk menamai sesuatu yang namanya itu nggak tahu atau lupa seperti itu. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena itu ada di dalam teks. Kita disuruh nyari yang salah atau yang nggak ada mengenai kata gadget. Ya. Kalau yang bravo, kata gadget digunakan pada awal abad ke-19. Nah, di situ tadi disebutkan, teman-teman. Pertama kalinya itu digunakan di tahun 1850-an. Nah, 1850-an itu bukan di awal abad ke-19 ya, tapi di pertengahan, teman-teman. Kalau di awal abad ke-19 ya harusnya 1801, 1802, ataupun sampai 1810 lah, dekade awal gitu ya. Nah, tapi ini udah 1850 itu bukan awal, bukan beginning ya, tapi in the middle. Jadi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Jadi salahnya yang Bravo ini dikata at the beginningnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman.
Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis, yaitu gacete tadi, ada di teks. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, penggunaan pertama yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada first used by British sailors. Jadi pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris. Jadi bukan yang Delta. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus scan dan skim, yaitu vocabulary. Jadi di soal reading itu ada soal yang menanyakan kosakata, teman-teman. Jadi kata A itu maknanya mendekati yang manakah di antara berikut ini, di A, B, C, D, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan mengetahui vocab atau arti atau makna vocab yang ditanyakan, ya, dan di pilihan ganda itu teman-teman menemukan sinonimnya cuma satu, tidak perlu baca teks. Makanya kalau vocabnya teman-teman lumayan banyak gitu ya, soal vocab, soal reading itu banyak bonusnya teman-teman. Karena kalau menemukan soal vocab tidak perlu susah-susah baca teks. Ya, jadi langsung jawab aja sesuai yang teman-teman ketahui. Tapi itu harus pasti ya, maksudnya harus benar artinya itu gitu teman-teman. Oke, makanya di awal dulu saya sampaikan yang paling penting di TOEFL ini adalah vocab. Nah, salah satunya itu bisa meringankan atau membantu teman-teman di reading. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih teman-teman tidak mengetahui artinya, bisa gunakan cara ini, teman-teman. Ya. Nah, vocab itu atau istilah itu adalah kadang ya, kadang itu adalah penyederhanaan dari penjelasan sebelumnya. Jadi teman-teman harus baca sebelum kalimat sebelumnya, subjek predikat sebelumnya. Nah, tapi kadang vocab atau istilah itu dijabarkan di kalimat setelahnya. Nah, itu kita nggak bisa prediksi, teman-teman. Kadang dia adalah penyederhanaan, kadang dia juga disederhanakan di belakang. Seperti itu. Kalau mau nggak, kalau menemukan soal vocab dan teman-teman nggak tahu artinya, maka baca juga kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan juga kalimat setelahnya untuk memahami konteksnya. Dan nanti hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Gitu ya. Nah, di situ karena di sebelumnya kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan itu kan nggak ada subjek predikat lain. Berarti kita cukup baca kalimat itu dan kalimat setelahnya, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki sebuah keuntungan atau keunggulan yang kuat atas pendatang baru. Nah, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki pengaruh kepentingan yang tertentu gitu ya, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para pemilihnya. Nah, berarti incumbent yang mendapatkan keuntungan kuat atas pendatang baru itu adalah orang yang sudah ada di kursi pemerintahan, gitu ya, teman-teman. Nah, kata kuncinya teman-teman ini yang paling gampang, a person itu orang, incumbent itu manusia, teman-teman, atau orang. Nah, cari A, B, C, D yang orang. Nah, di pilihan A, B, C, D yang orang cuma satu, yaitu yang delta. So, current office holder itu kalau diartikan seorang pemangku kekuasaan atau pemegang kursi jabatan gitu ya saat ini atau saat itu seperti itu ya. Nah, kalau yang alpha, bravo sama Charlie itu sebenarnya bukan manusia, teman-teman. Yang alpha itu adalah sebuah jenis atau tipe pemilihan yang khusus atau yang spesial. Bukannya pemilihan itu bukan manusia. Karena tadi incumbent adalah person, teman-teman. Kalau yang bravo partai politik. Nah, partai politik juga bukan manusia. Kalau anggotanya iya mungkin manusia gitu ya, tapi kalau partainya itu adalah suatu komunitas yang diciptakan seperti itu. Kalau yang Charlie, sebuah komentar yang menguntungkan. Komentar juga bukan manusia ya, teman-teman. Komentar itu benda mati walaupun kita yang mengeluarkan atau yang membuat seperti itu. Jadi jawabannya yang delta seperti itu. Nah, dari jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim dan contoh-contohnya tadi, mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan. Silakan kelas ya. Ya, tidak ada ya. Baik, kalau nggak ada, mari kita eh, lanjut pelatihan buat teman-teman ya.
Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Waktunya habis, silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman nanti. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, dan semuanya menjawab. Mari kita cek bersama. Nah, di situ soalnya berbunyi, sebentar, saya tadi lupa ya teman-teman, membatasi chatnya, maaf. Ya, baik, kita cek bersama ya teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau menyebut sebutan, memberikan sebutan gitu ya, dari anggota-anggota koloni yang fertilasi itu apa ya bahasa halusnya teman-teman? Menghamili, apa gak enak juga? Me, intinya kawin dengan ratu seperti itu. Yang membuat ratu itu subur, jadi bertelur, maksudnya seperti itu. Nah, berarti maksudnya em, koloni jantan, maksudnya gitu ya. Jadi pejantannya itu disebutnya di mana? Nah, kita scan dan skim. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kalau dia boleh terproduksi pada intricate social honeybee colony is highly organized. Di sini belum ada ya, teman-teman. Lanjut. At the heart of the colony is the queen bee. Nah, strukturnya di sini ya. Yang pertama ada queen bee, whose primary role is reproduction. She mates with several drones. The male members of the colony, whose sole purpose is to fertilize her. Nah, ketemu letaknya di sini ya. Jadi si penulis itu menyebutkan nama atau sebutan dari anggota koloni yang menghamili ratu. Itu di sini, yaitu namanya drones, teman-teman ya, male members, anggota koloni pejantan seperti itu. Nah, sekarang kita hitung letaknya di mana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Betul, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Silahkan. Waktunya habis, teman-teman. Dan lihat teman-teman menjawab Bravo. Oke, semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf pertama, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, jadi penentu kualitas sutranya itu apa, teman-teman? Ya, berdasarkan teks. Nah, berdasarkan paragraf 1, maaf. Nah, kita cek, scan dan skim paragraf 1 yang menentukan kualitas dari skill. Nah, quality of skill itu di sini, teman-teman. Ya, kalau kita baca kalimatnya di situ berbunyi, kualitas dari sutra yang dihasilkan itu sangat ya, sangat ditentukan oleh kesehatan dari silkworms atau ulat sutranya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Betul, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudah lengkap ya? Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya adalah kata this itu merujuk kepada siapa. Nah, this ini teman-teman. Kita baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, subjek predikat sebelumnya berbunyi, the sperm whale atau paus sperma itu menyediakan, maksudnya itu menghasilkan gitu ya, menghasilkan sebuah atau sejenis minyak untuk pembakaran yang sangat baik. Nah, tapi ini itu sangat mahal. Nah, ini berarti itu maksudnya itu tadi teman-teman, a superior burning oil. Ya, jadi sejenis minyak pembakaran yang sangat baik tadi. Seperti apa? Jadi jawabannya yang delta gitu ya. Karena juga ini kan kalau teman-teman mungkin perhatikan, ini ngomongin tentang, nah, lighting kok lighting, penerangan teman-teman. Jadi penerangan di rumah-rumah orang Amerika. Nah, perkembangannya ya, jadi telah berkembang. Nah, jadi zaman dulu tuh pakai lampu bakar, kayak kita juga pakai lilin gitu ya. Nah, salah satunya lampu bakar itu menggunakan bahan bakar minyak ini yang dihasilkan oleh eh, paus sperma, tapi minyaknya itu mahal teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di situ tuh maksudnya yang delta itu ya, yaitu oil. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya. Pokoknya dari jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban delta. Oke. Emang delta yang tadi maksud saya. Berarti alpha sama teman-teman ya. Kita cek bersama. Di situ namanya adalah kata resemble is closest in meaning to. Nah, kata resemble. Nah, resemble itu sebenarnya cara cepatnya. Paling cepat itu teman-teman buka kamus. Tapi kalau tes nanti nggak bisa buka kamus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen pas belajar terus pengen apa namanya, mengkonfirmasi, sorry, namanya mengkonfirmasi ya, memverifikasi jawaban gitu, bener apa enggak. Nah, itu dicek di kamus gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, dengan cara yang tadi teman-teman. Kita baca mulai subjek predikat sebelumnya, yang berarti kita baca mulai dari kalimat pertama paragraf ini. Di situ disebutkan pada tahun 1854, seorang dokter dari Kanada, namanya adalah Abraham Jesner, itu mematenkan sebuah proses dari distilasi sebuah mineral yang mirip kayak pitch gitu ya teman-teman, yang ditemukan di New Brunswick dan Nova Scotia, yang menghasilkan gas bercahaya dan sejenis minyak yang dia sebut dengan kerosin. Dari kata keros, ya, bahasa Yunani artinya wax, atau wax itu lilin gitu ya, atau lemak yang ada di hewan itu ya teman, itu wax, atau yang dihasilkan oleh hewan itu wax. Dan juga in. Nah, karena dia itu meresemble camphene. Nah, meresemble ini berarti karena dia itu menyerupai, teman-teman ya. Jadi resemble itu artinya adalah menyerupai, seperti itu. Makanya dinamakan kerosin. Jadi kalau diartikan nanti menyerupai camphene atau wax, menyerupai camphene wax, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya, was similarity. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman misalkan ragu dan ingin memastikan, itu bisa lari ke kamus. Kita cari kata resemble. Tapi sekali lagi kalau teman-teman dapat vocab baru mohon ditulis. Karena nggak ditulis pasti hilang.
Nah, resemble itu adalah kata kerja dan dia transitif alias membutuhkan objek. Ini adalah to look like or be similar to someone or something. Untuk terlihat mirip atau menjadi mirip dengan seseorang atau sesuatu. Gitu ya, contohnya. It's amazing how closely Brian and Steve resemble each other. Jadi menakjubkan sekali yang mana betapa dekatnya atau betapa miripnya Brian dan Steve itu menyerupai satu sama lain. Seperti jadi resemble itu kata kerja artinya menyerupai secara fisik. Ya, itu biasanya ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan Bapak. Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim ke chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Tara Charlie, ada juga Bravo, kita cek bersama. Kita baca dulu soalnya, di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, semua di antara ini benar menurut mengenai engraving. Kecuali kata kunci teman-teman adalah yang benar tentang engraving di paragraf ketiga. Nah, di sini disebutkan engraving yang grew out itu berarti yang berkembang gitu ya, dari seni pandai emas itu berasal di Jerman dan Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, engraving itu merupakan sebuah intaglio proses dari bahasa Italia yaitu intagliare untuk carve. Carve itu artinya adalah untuk mengukir gitu teman-teman. Nah, gambarnya itu diiris ke dalam sebuah eh, lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Biasanya itu logamnya berupa tembaga dengan instrumen potong atau alat pemotong gitu ya. Atau namanya adalah burin. Nah, kemudian seniman seniman tersebut itu memberi tinta lempengannya dan mengelapnya sampai bersih sehingga beberapa tinta itu tetap berada di dalam lubang-lubang yang bekas irisan tadi. Nah, kemudian sebuah impression atau sebuah kesan atau apa ya teman-teman. Jadi kayak ada sesuatu yang ditinggal gitu ya. Itu dibuat di mm, kertas yang basah di atas, sorry, di dalam sebuah mesin cetak dengan tekanan yang memadai yang diaplikasikan sehingga kertasnya itu mengangkat tintanya. Oh, jadi kayak mencetak, membuat cetakan gitu teman-teman. Jadi ya. Nah, di situ disebutkan yang alfa, engraving itu berkembang dari seni pembuatan emas. Nah, tadi ada teman-teman, which grew out of the goldsmiths art. Berarti yang alfa bukan ya, yang ditanyakan adalah except, kecuali teman-teman. Kalau yang bravo, engraving itu membutuhkan bahwa atau mengharuskan bahwa kertasnya itu harus dipotong menggunakan sebuah burin. Nah, tadi ada, sorry, yang dipotong bukan kertas ya, teman-teman. Yang dipotong adalah eh, metal plate tadi. Iya, jadi yang dipotong itu, jadi burin itu dipakai untuk meninggalkan bekas di plate-nya itu atau apa namanya teman-teman. Jadi bukan kertasnya. Jadi yang Bravo ini salahnya di kemungkinan ya jawabannya adalah yang Bravo. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal dari abad ke-15. Nah, tadi ada teman-teman, in the middle of the 15th century. Jadi di pertengahan abad ke-15. Jadi Charlie bukan ya, karena benar.
Kalau yang delta engraving itu melibatkan proses carving itu pengukiran gitu ya ke dalam sebuah eh, apa namanya lempengan logam. Nah tadi juga ada, berarti benar teman-teman. Yang salah adalah yang Bravo ya, karena di sini tuh yang bikin salah itu kata papernya itu teman-teman. Ya, yang apa namanya? Yang dipotong tadi bukan kertasnya ya. Kertas tadi disebutkan itu karena dump paper tadi, kertas basah tadi itu dipakai untuk dimasukkan ke dalam mesin cetak, kemudian itu mesin cetaknya itu ditekan ke arah itunya tadi ya, logamnya tadi yang sudah di incise tadi, yang sudah diukir tadi. Nah, kemudian diangkat sehingga meninggalkan bekas di kertasnya. Kayak ada kesannya gitu di kertasnya seperti itu. Nah, jadi bukan yang Bravo ya. Kalau yang Bravo itu burin dipakai untuk motong kertas. Padahal burinnya tadi itu untuk meninggalkan potongan-potongan atau incision gitu ya di lempengan logam yang dipoles seperti itu. Jadi jawabannya Bravo teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis terakhir ya, yang cara sorry, kita ke jenis, maksudnya teknik terakhir maksud saya. Teknik terakhir dalam mengerjakan beberapa jenis soal reading, yaitu making inferences. Nah, making inferences itu artinya adalah membuat tebak-tebakan atau menarik kesimpulan, teman-teman. Ya, jadi jawabannya itu tidak ada di dalam teks. Teman-teman harus menggunakan analogi ataupun pemikiran kritis gitu ya, berdasarkan yang ada di dalam teks atau berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil di dalam teks mengenai yang ditanyakan di soal. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan teknik ini, yaitu kita harus membuat kesimpulan itu kapan. Nah, membuat kesimpulan ini teman-teman gunakan ketika soalnya itu menanyakan atau meminta teman-teman untuk membuat atau mencari informasi tersirat. Jadi informasi yang memang tidak ada di dalam teks, teman-teman. Maka mau nggak mau harus kita cari petunjuk di dalam teks untuk mencari hubungan atau relasi dengan A, B, C, atau D. Seperti itu. Nah, ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman membuat inference atau menarik kesimpulan. Yang pertama adalah inference itu sendiri. Ya, jadi di soal reading itu ada yang memang menanyakan informasi tersirat, teman-teman, atau yang tidak tertulis secara langsung di dalam teks. Contohnya seperti ini. Nah, di situ soalnya adalah yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin tidak atau bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si penulis aja bilang mungkin, teman-teman. Artinya dia sudah yakin kalau di teks itu dia tidak menyebutkan. Makanya dia bilang mungkin. Kalau misalkan dia sudah menyebutkan di teks, berarti kan udah pasti. Nggak mungkin dia bilang mungkin. Gitu ya. Dan juga kalau teman-teman cek Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, dan Moana, pilihan ABCD ini di dalam teks teman-teman tidak akan menemukan. Ya. Nah, inilah soal making inference. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, maka mau nggak mau harus melakukan scan dan skim dulu sampai menemukan petunjuk di mana kata dalam bahasa Hawaii ini disebutkan. Nah, kalau kita scan dan skim, itu ternyata dibahas di paragraf 1, teman-teman. Maka kita pahami paragraf 1 ya. Paragraf 1 menyebutkan, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W atau W gitu ya. Nah, kemudian setiap suku kata di dalam bahasa Hawaii tersebut itu tuh berakhiran dengan huruf vokal A, I, U, E, O, teman-teman. Dan 2 huruf konsonan itu nggak boleh ketemu bareng alias nggak boleh gandeng, harus dipisah. Gitu ya. Nah, berarti itu tadi petunjuk teman-teman untuk menentukan ABCD yang mana yang tidak mengikuti aturan itu. Ya kan? Karena di soal itu kita disuruh nyari yang mungkin bukan atau yang mungkin tidak kata dalam bahasa Hawaii. Seperti itu. Jadi kita sudah dikasih petunjuk bahasa Hawaii itu bagaimana. Sekarang kita tinggal menganalogi atau menyambungkan, teman-teman. Kita cek dulu yang alfa. Yang alfa di situ adalah mahalo. Nah, mahalo itu terdiri dari tiga suku kata, 3 syllables, teman-teman, yaitu ma, sorry, ma, kemudian ha, kemudian lo. Nah, setiap suku kata itu harus berakhiran dengan huruf vokal, ya. Nah, mahalo itu akhirannya vokal semua, suku katanya. Kemudian konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W-nya tadi itu nggak boleh ketemu bareng atau nggak boleh gandeng. Nah, di sini M
H sama L-nya itu terpisah, teman-teman ya. Berarti kemungkinan yang alfa ini kata dalam bahasa Hawaii karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, berarti bukan yang alfa jawabannya. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Nah, di situ setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, a, i. Kemudian huruf konsonannya, yaitu huruf M sama huruf H, itu tidak ketemu bareng ya, dia dipisah oleh huruf vokalnya, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo ini juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, sekarang kita lanjut yang Charlie, teman-teman. Yang Charlie berbunyi meklea. Di situ ada 3 suku kata, yaitu me, kemudian kle, kemudian a. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal. Benar ya, aturan pertama. Aturan kedua yang salah di sini, yaitu 2 konsonan nggak boleh, gandeng. Sedangkan di situ ada huruf K sama huruf L gandeng, teman-teman, atau ketemu, tidak dipisah. Jadi nggak bisa. Maksudnya bukan itu ya, kata dalam bahasa Hawaii, karena dia tidak mengikuti aturan pembuatan kata dalam bahasa Hawaii. Jadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii, ya sudah berarti yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin dulu pernah ambil tes TOEFL tapi belum pernah ambil tes persiapan dan belum mengenal ini, pasti bingung atau lama mengerjakan soal inference ini. Karena memang jawaban itu nggak ada di dalam teks, teman-teman. Maka kadang teman-teman harus mencari tahu dulu cara mengerjakannya gimana. Nah, sebenarnya cara mengerjakannya sesimpel itu, tapi sekali lagi perlu dilatih gitu ya, teman-teman. Lanjut ke jenis soal kedua, yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menebak atau membuat tebakan, menarik kesimpulan, gitu ya. Yaitu soal tentang transition. Nah, transition itu adalah perpindahan paragraf, teman-teman. Ya, jadi di soal reading itu ada jenis soal itu yang meminta teman-teman untuk menebak. Misalkan ini teksnya, ya. Nah, teman-teman itu disuruh nebak. Kira-kira kalau sebelumnya teks itu kita masukkan sebuah paragraf, nah paragraf ini nanti membahas tentang apa? Atau kalau misalnya setelahnya teks itu kita masukkan paragraf, nah paragraf itu membahas tentang apa? Gitu ya. Jadi kadang pertanyaannya itu sebelumnya teks, kadang juga setelahnya teks, teman-teman. Oke. Nah, nanti cara mengerjakannya, kalau teman-teman ditanyai mengenai preceding paragraph atau paragraf yang mendahului teks ini, maka teman-teman baca transisinya, yaitu kalimat terdekat dari paragraf yang ditanyakan. Jadi kalimat pertama, teman-teman. Ya, jadi paragraf ini harus nyambung dengan kalimat pertama, nggak boleh tiba-tiba berubah. Oke, karena menulis paragraf atau menulis artikel itu harus ada namanya unsur kohesi sama koherensi. Jadi kohesi itu adalah keutuhan, sedangkan koherensi itu harus nyambung atau harus alurnya itu harus nggak boleh loncat gitu teman, nggak boleh tiba-tiba berubah gitu ya, supaya kalau dibaca itu smooth gitu. Nggak boleh juga bolak-balik, misalkan sudah disebutkan di awal disebut lagi, jadi maju mundur nggak selesai-selesai seperti itu gitu ya. Makanya kalau teman-teman disuruh nebak, kalau misalkan sebelumnya teks ini dimasukkan paragraf-paragraf apa, baca kalimat terdekatnya, yaitu kalimat pertama. Begitupun kalau teman-teman ditanyai tentang paragraf setelahnya teks ini. Jadi kalau dimasukkan paragraf itu, paragrafnya bahas tentang apa. Teman-teman baca kalimat terdekat, yaitu kalimat terakhir. Nah, nanti teman-teman di situ cari di pilihan ABCD yang paling nyambung dengan kalimat terakhir seperti itu. Nanti akan dibahas di paragraf berikutnya seperti itu. Nah, atau contoh soalnya ya, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa kita baca soalnya dulu di situ. Paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar itu membahas apa, teman-teman? Nah, yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini. Berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Kita disuruh nebak paragrafnya bahas tentang apa. Gampang aja, teman-teman baca kalimat pertama, yaitu kalimat terdekat dengan paragraf yang mau kita tambahkan. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya ini juga ada tentang sebuah mitos, teman-teman, mengenai lautan. Tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones ini dianggap yang lain. Dan Davy Jones ini baru diperkenalkan di sini, artinya sebelumnya tidak boleh disebutkan. Nanti jadi mundur alurnya. Gitu ya, masa kita bahas sampai selesai detail, terus baru diperkenalkan di akhir. Tadi tuh kita ngomongin tentang Davy Jones. Kan gak enak juga gitu ya, teman-teman. Terus Davy Jones dibahas lagi di sini. Jadi maju mundur seperti itu. Nah, makanya paragraf sebelumnya ini tidak mungkin membahas tentang Davy Jones.
Jadi kalau di pilihan ganda ada kata Davy Jones, jangan dipilih. Nah, yang alpha sama yang bravo berarti salah karena ada kata Davy Jones. Ya, teman-teman, Davy Jones itu baru dibahas di sini, bukan di sebelumnya. Dan Davy Jones dianggap sebagai yang lain atau yang berbeda. Ada kata another di situ. Oke. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan sebuah kisah atau cerita tradisional yang berbeda dari laut atau mengenai laut, seperti itu. Nah, kalau yang Delta, preparing to travel on the ocean, melakukan persiapan untuk perjalanan di laut atau perjalanan laut. Nah, misalkan paragraf sebelumnya nih kita ngomongin melakukan persiapan untuk perjalanan laut. Selesai ya. Kemudian setelahnya berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan, membahas tentang Davy Jones. Kan nggak enak, teman-teman. Tiba-tiba nikung gitu, tiba-tiba berubah gitu. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud tidak ada koherensi. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Nggak ada kohesi juga. Karena namanya utuh itu ya nyambung, ada rantainya satu sama lain gitu, teman-teman. Nah, makanya jawabannya adalah ya, Charlie seperti itu. Nah, dilanjutkan ya. Seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie, ada juga Bravo, ada juga Delta. Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului. Kalau pertanyaannya paragraf yang mendahului teks ini, berarti sebelumnya. Ya, teman-teman. Jadi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Jadi kalau teks ini sebelumnya kita masukkan paragraf, paragraf itu bahas tentang apa, teman-teman? Ya sudah, kita baca kalimat terdekatnya yaitu kalimat pertama. Gitu ya. Di situ disebutkan alga merupakan sejenis bentuk atau sebuah bentuk kehidupan primitif. Seperti itu. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu pasti ngomongin tentang kehidupan bentuk kehidupan primitif, teman-teman. Gitu ya. Yang mana di paragraf ini tuh menyempit gitu. Jadi ngomongin tentang salah satu jenisnya yaitu alga. Seperti itu. Mari kita baca ABCD ya. Yang alpha kondisi dari green algae. Padahal alga baru dibahas di sini, teman-teman. Tiba-tiba di atas sudah ngomongin tentang green algae. Nggak bisa. Masa dari sempit ke luas ke sempit lagi. Jadi maju mundur alfa nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, berbagai macam penggunaan dari alga di berbagai di berbagai aplikasi atau gimana ya, berbagai penerapan gitu. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya itu menyempit ya teman. Jadi harusnya secara general dulu. Nanti semakin ke belakang itu harusnya semakin sempit seperti itu. Nah, kalau yang Bravo ini udah mulai sempit gitu. Udah kegunaannya alga aja. Padahal alga itu bahwa alga itu merupakan sebuah bentuk kehidupan yang primitif. Sebuah, ada salah satu lah gitu. Berarti sebenarnya itu ngomongin kehidupan primitif secara garis besar, teman-teman. Jadi bukan cuma alga yang disebutkan mungkin sebelumnya, nah, tapi yang ini menyempit, baru ngomongin alga seperti itu. Nah, berarti Bravo bukan ya. Kalau yang tadi general trait of primitive life forms, kemungkinan jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau diartikan sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik secara umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif itu bagaimana, gitu ya. Nah, nanti baru setelahnya ini ngomongin tentang alga. Jadi alga itu merupakan sebuah contoh atau sebuah bentuk kehidupan primitif juga. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kemungkinan jawabannya Charlie, teman-teman. Kita cek dulu yang delta. Kalau yang delta itu dampak dari aktivitas manusia terhadap keanekaragaman alga. Nah,
itu juga sempit ya teman-teman. Maksudnya eh, misalkan nih sebelumnya kita ngomongin dampak aktivitas kita terhadap jenis-jenis alga, terus paragraf setelahnya ngomong bahwa alga merupakan sebuah bentuk kehidupan primitif, kan nggak nyambung teman-teman. Mungkin alganya nyambung, tapi nggak nyambungnya itu dengan aktivitas dampak aktivitas manusianya. Jadi yang paling nyambung itu adalah yang Charlie ya. Jadi eh, si apa namanya traits itu karakteristik. Jadi karakteristik secara umum dari bentuk-bentuk kehidupan primitif. Nah, jadi karakteristiknya itu bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, seperti itu. Nah, baru setelahnya itu memberikan salah satu contohnya yaitu algae. Kemudian di belakang itu jenis-jenis alga disebutkan. Seperti itu. Gitu ya, jadi jawaban yang paling yang satu itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, kita cek bersama ya. Ada juga jawaban Charlie, kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa kumpulan-kumpulan limestone itu berperan sebagai landasan dari atau landasan untuk gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman adalah limestone deposits. Itu harus dicari dulu, scan dan skim. Nah, kalau teman-teman cari, itu letaknya itu di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat paling bawah itu disebutkan limestone deposit itu baru, bahkan di kalimat akhir itu, limestone deposits, ya kan? Nah, berarti kita baca kalimat terakhir. Kalau bisa malah paragraf terakhir juga nggak apa-apa karena kebetulan cuma sedikit ya. Jadi kita baca. Jadi alga merah atau namanya adalah rhodophyta atau alga api gitu ya, merupakan sejenis organisme kecil yang delicate itu apa ya teman, delicate itu rapuh, bukan rapuh sih, anggun lah gitu, elok gitu. Yang ditemukan di perairan dalam dari perairan subtropis, di mana red alga atau alga merah itu seringkali tumbuh bersama dengan koral atau karang gitu ya. Jenis alga ini memiliki sebuah peran penting dalam pembentukan dari batu karang. Nah, dia atau alga tersebut itu mengeluarkan atau membuang atau bukan memancarkan ya, intinya kayak memproduksi gitu, memproduksi lime dari air laut untuk mengfoster, foster itu menunjang ya, menunjang pembentukan dari limestone deposits. Nah, tadi disebutkan bahwa limestone deposits itu berperan sebagai dasar apa. Nah, tadi gini, teman, jadi hubungannya ini memang agak rumit ya. Jadi gini, misalkan ini ada red alga gitu ya, katakanlah ini red alga, teman-teman, atau rhodophyta. Nah, dia itu menghasilkan lime, ya, atau mau menghasilkan uh, lime tadi. Kemudian lime itu menjadi membentuk batu. Kalau memadat jadi batu namanya limestone. Dan dia menumpuk di suatu tempat gitu, teman-teman. Nah, terus di kalimat sebelumnya ini kan penjelasan dari kalimat sebelumnya sebenarnya, yaitu saya bilang jenis alga ini itu memiliki peran penting dalam pembentukan coral reef atau terumbu karang. Nah, maksudnya pembentukannya bagaimana atau peran penting dalam pembentukan batu karangnya gimana? Jadi, red alga ini membuang lime yang mana akhirnya nanti membentuk limestone deposits. Nah, berarti limestone deposits ini penting untuk pembentukan coral reef atau menjadi dasar atau basis dari pembentukan coral reef. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Ya, limestone deposits itu berperan sebagai landasan untuk terbentuknya batu karang seperti itu. Gitu ya. Bukan kebalikannya, bukan malah
limestone deposit itu berlandasan untuk terbentuknya red alga, bukan teman-teman. Justru kebalikannya, red alga itu yang membentuk limestone deposit. Nah, limestone deposit nanti dia itu memberikan foster tadi apa namanya? eh apa ya? Memberikan apapun yang dibutuhkan lah gitu ya atau menunjang seperti itu. Jadi menunjang pembentukan dari eh, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu sorry 1 menit mulai dari sekarang silakan. Punya habis silahkan jawabnya teman-teman bisa. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta, delta, dan semuanya ternyata menjawab delta. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Itu soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini, berarti setelahnya teks ini ya, kemungkinan besar membahas tentang apa teman-teman? Nah, berarti setelahnya teks ini, nah sebenarnya kan kita baca di kalimat terakhir, eh, di kalimat terakhir ya teman-teman. Cuman karena apa namanya? Karena teks ini unik teman-teman. Ini berbeda dengan teks-teks umumnya. Ya perbedaannya di mana? Jadi ini tuh apa si penulis ini gaya bahasanya adalah dari umum atau suatu kelompok gitu atau jenis gitu ya. Itu dipecah jenis-jenisnya. Jadi suatu organisme namanya alga diberikan jenis-jenisnya. Ya kan paragraf kedua itu ngomongin tentang alga biru hijau, kemudian alga hijau, alga coklat, alga merah. Nah, pasti setelahnya ini juga berarti ngomongin tentang alga. Jadi memang ini agak berbeda dengan teknik yang kita pakai tadi, karena kebetulan teksnya ini agak unik. Ya, walaupun jarang jenis teks yang seperti ini nanti, tapi ada teman-teman. Kita bisa mengenali caranya itu dari kalimat pertama di setiap paragraf tadi. Jadi ini eh, menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenis dari alga. Nah, berarti paragraf setelahnya juga pasti ngomongin satu alga lagi, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ya betul yang delta ya. Karena ini type of algae and its characteristics. Jadi jenis alga yang lain dan karakteristik seperti itu. Kalau yang alfa dampak ekonomi, dampak ekonomis gitu ya, dari alga terhadap pasar global. Nah, tiba-tiba ngomongin pasar global, nggak ada sambungan. Nanti tidak koheren, teman-teman. Atau tidak gitu ya. Kalau yang Bravo, tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi oleh Alga. Nah, tentunya ini bukan apa teman-teman, bukan mengkritisi gitu ya. Ini dia itu menyebutkan jenis-jenis, bukan ngomongin tentang isu atau masalah yang dihadapi oleh Alga. Jadi yang Bravo ini bukan. Kalau yang Charlie, tahap-tahap yang dilibatkan dalam proses fotosintesa. Nah, ini malah jauh banget. Tiba-tiba proses fotosintesa. Padahal ini organisme namanya alga. Jadi jadi ada tahap betul, teman-teman. Nah, itu tadi adalah teknik mengerjakan reading terakhir namanya K dan Kim dan bikin invert. Lanjut, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya. Jangan sungkan-sungkan, silahkan teman-teman. Oke, selesai perhatian. Sepertinya, oh di chat sepertinya ada dari Mister. Nah, Mister, kalau soal accept begini, itu bagusnya baca, maksudnya accept, oh yang tadi ya, yang unstated detail tadi. Nah, contohnya yang ini teman-teman. Eh, soal kalau
tes gini ini baca ABCD-nya juga baru cocokkan ke paragraf atau baca paragrafnya dulu baru nanti sebenarnya itu tergantung teman-teman. Jadi bebas. Tapi kalau saya lebih seneng gini teman-teman. Baca soalnya dulu, cari kata kunci di soal biar nggak terlalu banyak terganggu dengan pengecoh. Karena di pilihan ganda itu ada satu pengecoh. Maksudnya ada tiga pengecoh, satu yang eh, jawaban seperti itu. Nah, jadi eh, kalau saya ya, tapi teman-teman boleh, misalkan teman-teman baca ABC-nya dulu untuk memahami, oh berarti kalau yang disebutkan ini apa, di teks yang nggak ada yang mana, nanti langsung ketemu langsung jawab seperti itu. Misalkan ketemu yang alfa ternyata ada, yang alfa berarti hilangkan dulu. Yang bravo kan tadi sudah kita baca, ketemu di teks, bravo hilangkan dulu, berarti bukan itu jawabannya. Yang Charlie ternyata kita cek, oh nggak ada, oh berarti nggak Charlie. Misalkan seperti itu nggak apa-apa. Saya nggak tahu kenapa kalau saya lebih senang baca soalnya dulu, kemudian pahami kata kuncinya. Teman-teman cari kata kuncinya di teks, baca seluruh informasi mengenai kata kunci tersebut, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Jadi boleh teman-teman pakai cara yang saya kasihkan, boleh juga dengan yang tadi yang menghubungkan, jadi kayak lihat ke kanan, lihat ke kiri gitu ya. Atau ada lagi dengan yang ditanyakan Miss Raham tadi yaitu membaca ABCD-nya semua, dipahami, baca informasinya semua, kemudian baca ABCD-nya lagi untuk memastikan yang tadi yang mana, yang salah misalkan seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi itu preferensi aja Miss. Atau Miss merasa yang paling apa ya, yang paling nyaman atau paling enak, paling mudah bagi Miss yang mana, nah nanti bisa pakai yang itu. Gitu ya. Cuman yang pasti adalah teman-teman harus pahami dulu soalnya. Intinya soal itu baca dulu. Kalau menurut saya, karena kalau teman-teman baca teksnya dulu semua itu akan menghabiskan banyak waktu seperti itu. Kalau teks di reading, nanti apakah soalnya bisa kembali, Mister? Nah, kalau structure sama reading bisa, teman-teman. Dan itu benar bisa sangat apa namanya membantu kita. Jadi kalau misalnya soal awal-awal itu biasanya menanyakan tentang main idea, teman-teman. Nah, kadang kita ragu di main idea itu apa ya, ya udah lewatin dulu. Nanti ketika sambil membaca atau menjawab soal-soal berikutnya, kita nanti akan dapat, walah teks ini tuh ngomongin ini loh ternyata. Gitu. Jadi teman-teman bisa back ke nomor main idea tadi, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi enaknya di reading di situ. Cuman sekali lagi teman-teman waktunya terbatas. Jadi memang harus latihan supaya cepat mengerjakan satu soal itu kalau bisa sebelum 60 detik atau sebelum 1 menit. Seperti itu. Kemudian preceding itu berarti semuanya teks yang harusnya ada sebelum teks yang tertulis, maksudnya paragraf ya. Jadi preceding paragraf atau paragraf yang mendahului teks itu maksudnya kalau misalnya sebelumnya teks itu kita masukkan satu paragraf, ya paragraf itu membahas tentang apa topiknya. Seperti itu, Mister. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi paragraf, bukan cuma kalimat, tapi paragraf. Atau intinya topik lah atau bahasan. Jadi kalau sebelumnya itu ada bahasan, bahasan apa yang dibahas di bahasan tersebut. Ngomongnya gimana jadi? Ya apa yang dibahas sama si penulis gitu sebelumnya teks seperti itu. Reading sama structure kita bisa back teman-teman, bisa back, bisa next, bisa. Tapi kalau listening nggak bisa ya. Listening itu kayak ngalir gitu, kayak kita ngikutin aliran soalnya seperti itu. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau gitu kita ke lanjut teman-teman. Jadi eh, kita lanjut ke caranya menghitung skor untuk TOEFL ITP. Nah, jadi di TOEFL itu ini saya ambil dari buku resmi ITS, teman-teman. Ya, jadi mereka itu pakai panduan apa namanya ini? Conversion apa? Skor conversion. Sorry, conversion table. Jadi tabel konversi. Ya. Jadi maksudnya konversi itu mereka menentukan misalkan teman-teman benernya berapa. Jadi ini jumlah soal yang benar ya, teman-teman. Sebelah kanan itu. Jadi soalnya itu setiap section itu 50 kecuali di akhir. Kalau structure cuma 40. Nah, kemudian section terakhir itu adalah listening. Section kedua itu adalah structure, section ketiga itu adalah reading. Gitu ya. Nah, nanti misalnya nih teman-teman pengen benar katakanlah sorry, misalnya pengen teman-teman pengen di listening itu skornya adalah 560 misalnya. Nah, berarti teman-teman harus benar berapa di listening? Tarik aja. Nah, berarti teman-teman harus benar 41 dari 50 soal listening. Misalnya lagi, kalau teman-teman misalnya
pengen di structure itu dapat 500 atau 5. Jadi ini nolnya dihilangi ya, teman-teman. Kalau 52 itu maksudnya 520. 55 itu berarti 550, maksudnya seperti itu. Nah, kalau ditarik berarti teman-teman harus benar 26 seperti itu dari 40 soal. Kemudian katakanlah teman-teman di reading pengen nilainya itu 600 juga. Sorry, 600 maksud saya. Berarti di sini. Maka teman-teman di reading harus benar 43 soal dari 50 soal. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini cara menentukan skornya. Nanti saya kirimkan ke teman-teman di grup. Jadi kalau teman-teman nanti dapat skor berapa, saya tahu, oh saya di sini itu benar segini. Kalau di reading benar segini, structure benar segini, seperti itu. Dan seperti saya janji di awal ya, teman-teman. Di awal dulu saya pernah sampaikan ke teman-teman, buat teman-teman yang selalu hadir, entah sesi malam atau sesi sore aja, atau bahkan dua-duanya, nanti silahkan japri ya. Nah, yang harus dijabrikan teman-teman yang pertama adalah nama Zoom-nya teman-teman. Jadi Zoom-nya siapa yang, nah, karena itu nanti yang saya cek di absensi, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua adalah email YouTube-nya teman-teman. Jadi karena videonya itu video YouTube yang saya private ya, jadi yang bisa mengakses nanti yang hanya emailnya itu saya bukakan akses. Seperti itu. Dan berikutnya adalah kalau teman-teman sudah daftar tes, kira-kira tanggal berapa terdekat teman-teman itu tes. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman belum daftar ya nggak perlu diisi gitu ya, cuma dua ini aja. Gitu ya. Nanti akan saya cek di absensi saya, dan kalau misalkan teman-teman benar-benar selalu hadir sore, sore aja, sesi malam aja, intinya nggak pernah absen dalam satu hari, nanti saya kasih pembahasan tes malam. Dan nanti benernya yang mana, salahnya yang mana, kalau salah kenapa, kalau benar kenapa, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan karena ini pertemuan terakhir, saya ingin minta maaf ya, teman-teman, kalau saya ada salah kata dan sikap saya yang mungkin kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman nanti tertarik untuk mengikuti kelas ekstensi, kelas perpanjangan gitu ya, sebentar.